Ini ternyata dia kayak gini, akan kayak gini. Jadi dia tadi perpindahannya dia membuat candlestick yang kayak gini. Dia membuat candlestick, dia lagi turun, tapi dia nggak turun langsung. Dia ada candlestick ini nih, candlestick strong buy ini. Dia ada candlestick ini yang mengakibatkan kita tadi loss, dan kedepannya dia turun masih memfollow dari time frame besarnya. Bangsat kali, Pak. Oke. Halo guys, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini, kita akan trading lagi di platform Olim Trade ya, dengan saya the one and only Muhammad Alwi. Oke, kita di sini trading dengan platform Olim Trade dan menggunakan indikator, Pak. Kenapa di sini kita menggunakan indikator? Karena channel ini dibuat untuk semuanya, Channel ini dibuat untuk semuanya, di kalangan semua trader binary option itu boleh. Kita ada trading di Olim Trade, Quotek, Binomo ada. Kita kemarinnya itu sudah bahas pola, sudah bahas trend, sudah bahas cara baca candle, sudah bahas BSG. Kali ini kita bahasnya itu di indikator. Jadi kita nggak pernah pakai indikator. Jadi dalam artian saya bukan anti indikator ya, tapi saya cukup respect indikator ini. Indikator ini memudahkan untuk kita bisa dibilang baca candle ya. Oke, di sini harusnya kita bisa open posisi buy. Harusnya bisa open posisi buy. Kenapa bisa open posisi buy? Karena di sini dia berada di area dari overbought-nya juga nggak terlalu, ya kan? Overbought-nya di sini nggak terlalu. Di sini dia tapi di sini dia malah melakukan overbought di sini ya. Bahkan candlestick-nya itu udah over banget, udah keluar dari indikatornya gitu ya. Contoh juga ya. Keluar dari indikatornya kayak ini juga contohnya. Ini kalau mau indikatornya itu ada di settingan 10/2. Ini dia dilihat, ini 10, di sini 2. Di sini RSI-nya 10 untuk melihat overbought dan oversold-nya saja gitu ya. Oke. Ini tingkat akurasi open posisi kita harusnya cukup bagus. Tingkat akurasi kita, misalkan loss, kita harus kompen di sini Pak, kompen 64 di 1 menit, karena dia akan menciptakan candlestick doji dan pembalikan arah. Tapi semoga jangan. Oke. Kita di sini sudah melihat trennya itu dia memang keadaan naik, dan dari indikatornya juga dia memang dominannya naik kan. Jadi indikator SMA ini ataupun bisa diartikan sebagai simple moving average itu untuk melihat dari grafik yang disederhanakan. Jadi dia arahnya itu berada di arah yang sama dengan tren gitu ya. Misalkan ada perselangan cinta ini, dia nggak masalah Pak. Perselangan cinta ini nggak masalah gitu ya. Oke, di sini kita pindah market mungkin di Astro Index. Wah, di sini dia udah melakukan di sini jangan salah di sini. Di sini dia kita open posisi dikit dulu, open posisi $8. Dapatnya di tengah. Kita open posisi $8 dulu sedikit. Untuk apa? Di sini open posisi kita untuk memastikan bahwasanya ini dia tidak support, ataupun di sini support itu artinya support resisten ya. Bukan tidak support mendukung, bukan. Dia tidak support, maksudnya dia apakah dia support ataupun bukan gitu ya. Misalkan dia nembus berarti kita udah tahu tren ke depannya. Misalkan dia nggak nembus berarti dia harus melakukan koreksi di area sini, dan dia harus koreksi di area overbought yang diberikan oleh indikator Bollinger Band gitu. Kita lihat ini menurut perkiraan saya ya. Loh, kok hilang? Posisi kita ada berapa? 2 kan? Oh, satunya nggak nampak. Ini dia satunya ini. Nah, 2. Kalau kayak gini nggak nampak yang satunya. Oke, kalau kita tadi open posisi detik 00 kita profit Pak. Kalau di sini profit 1 ya, masih rugi lah. Nah, di sini jadi open posisi kita itu gara-gara overbought. Karena si overbought bisa ditandakan dia ini settingannya 10/2. Ini bisa ditandakan dengan dia melebihi kayak gini Pak. Melebihi kayak gini, dia udah lebih. Dan dari si indikatornya dia udah mulai mengkiut Pak. Dan dari sini juga dia udah nyentuh di angka 30. Udah oversold ya, oversold. Di atas overbought, di bawah oversold. Tapi jangan salah, ada kadang-kadang dia itu menyempurnakan Bollinger Band. Contoh kayak gini, dia di sini turun, kemudian dia naik ya kan. Di sini dia kan ini kan udah naik dikit juga. Nah, nanti dia turun lagi supaya dia nggak nyentuh banget. Dia naik 1 tapi naiknya sampai sini. Nanti dia turun lagi, turunnya 1 sampai sini, turunnya kedua sampai sini, turunnya 3 sampai sini.
nanti naik lagi satu mengakibatkan sampai ke sini gitu. Di sini dia oversold, ya kan? Di sini dia harusnya oversold, harusnya ya. Harusnya di sini dia oversold gara-gara dia nembus, tapi si indikatornya itu mengatakan dia oversold juga. Nah, ini kayak mana, Pak? Di sini karena kita tadi udah makan oversold satu, kalau bisa di sini jangan dulu kita ambil oversold lagi. Itu takut berlebihan. Di sini dia nanti ada yang namanya dia penembusan juga ya, karena indikator juga menunjukkan turun dan dari support juga ada ditembus. Tadi kan open posisi kita kan ada yang lihat support ini, Pak. Ada lihat support ini kan? Supportnya udah ditembus, jadi untuk membalikan arah itu udah kurang akurasinya ya. Oke. Kita bakar rokok dulu lah supaya nggak bosan kan. Oke, kita open posisi buy coba ya. Kita open posisi buy dan dia udah berada di area oversold. Ini dia oversold yang the real oversold ini dia. Oversold dan dari si ininya juga oversold. Sold itu bawah, bawah itu atas. Tandanya aja kayak gini tandanya. Sol sepatu kan di bawah tuh kan, di kaki kan. Nah, berarti dia sol itu bawah artinya. Kayak gitu aja lah tandanya. Ataupun bisa dikatakan kayak gitu aja lah cara hafalnya gitu ya. Nah, di sini untuk kita bisa open posisi dengan reversal itu ratio dari akurasinya itu rendah apabila dia trennya itu di arah jarum jam 1. Misalkan trennya di arah jarum jam 1, contoh seperti ini. Kayak mana ya contohnya ya? Dia jarum enggak. Kalau turunnya di arah jarum jam 5, kalau naiknya di arah jarum jam 1. Jangan salah. Kayak gini. Dia naik di arah jarum jam 1. Ini tingkat akurasi rasio kita itu untuk ini kita profit. Rasio untuk kita itu apa namanya? Untuk kita tuh open posisi reversal gara-gara melihat overbought itu kurang, Pak. Kurang. Jadi tingkat akurasinya kurang kalau dia naik di arah jarum jam 1 ataupun turun di arah jarum jam 5. Turun kan ke bawah kan, dari jam 5 berarti. Gitu. Alright. Ini sekarang saya di jam 4 pagi dini hari ceritanya, Bunda. Ini jam 4 pagi dini hari. Enggak lah, 4 pagi ya. Enggak, jam 4 pagi ini kebetulan ini di tanggal 3. Tanggal 3 nah berarti saya upload itu jam 5 nanti. Saya itu editingnya itu cuma editing opening doang dengan closing, lainnya enggak ada. Jadi masuk ke editing, bukan editing ya, lebih tepatnya itu ditambahkan opening dan closing aja. Tambah opening dan closing, ya udah selesai, diupload aja gitu. Ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 ini bisa dilihat misalkan nggak percaya ya. Ini nggak nampak di sini ya. Nggak nampak dia, Pak, di sini. Harusnya nampak. 15 menit, time frame 15 menit. Nggak nampak, Pak. Oh iya nggak nampak. Ini dia, tapi ini tanggal 3. Oh, lihat di open posisi aja. Kenapa bodoh? Lihat open posisi aja. Nah, tanggal 3 September. Oke, kita fokus lagi. Di sini dia ada namanya persilangan cinta ini, Bunda. Persilangan cinta itu dia tidak akan, sorry Pak, ternyata kita di time frame 15 menit. Sorry. Kita cari ya, mungkin tadi apa namanya, memberikan harapan ya. Kita cari ya. Mungkin kita cari untuk menjelaskan. Kalau dia tadi ada persilangan cinta dan dia itu mengkiut, contoh ya. Contoh mengkiut kayak mana ya? Nggak ada di sini. Bentar, saya carikan. Contoh kayak gini. Dia itu dia mengkiut dan dia itu persilangan cinta itu tuh deket banget, Pak. Deket kayak gini, ya kan? Dia deket kayak gini. Di sini kita cukup mudah sebenarnya untuk trading dengan menggunakan indikator ini, Pak. Kenapa? Di sini kita cuman menggunakan support resisten doang. Cuman karena support resistennya nggak harus ditarik seperti ini, nggak harus ditarik juga ada resistennya. Itu dia nyentuh di area overbought, oversold, langsung open posisi reversal 2 menit boleh. Di sini open posisi buy, di sini open posisi sell, open posisi buy, sell, buy boleh. Dan boleh juga open posisi di tengah-tengahnya, di sini buy, di sini sell, buy, di sini sell, itu boleh gitu. Kalau dia dalam keadaan trennya datar kayak gitu ya. Saya nggak ngomong sideways, nggak ngomong karena itu udah ngomong. Saya nggak ngomong tren nama tren yang bener ya. Itu saya nggak ngomong karena takutnya nanti ada yang baru kan, jadi dia nggak tahu. Alright, wah, ternyata di sini dia malah naik, tapi di sini make sure dia akan turun, Pak, nanti. Coba ya, kita coba open posisi ya, $1 aja kita open posisi. Kita $1 open posisi, tes, cek ombak ya, cek ombak. Di sini saya cukup pede karena dia dari si ini garis ini dengan garis ini dia jauh, Pak. Jadi kalau dia jauh, untuk candlestick hijau kayak gini, gini itu normal. 1-2 candle itu normal sekali, Pak. Itu baik di misalkan dia turun berarti hijau, misalkan dia naik berarti merah dong. Oke.
Ini saya akan berhenti di sana, saldo saya udah di $300. Open posisi kita, open posisi sell 1 menit. Nah ini dia, coba perhatikan. Ini dia kan tren sedang turun Pak, ya kan, tren turun. Ini dia lurus ya, ini dia lurus, ini lurus kayak gini ya, ini juga lurus. Nah ini kita profit ya, keren banget ya kalau kita profit ya. Profit nggak sih? Profit Pak, $1 tadi. Jadi gini, profit $1, loss $16 nggak guna juga Pak sebenarnya. Jadi gini, ini dia lurus, ini kan naik sederhana nih, naik 1 doang kan. Yang ini dia naiknya sampai ke sini Pak, ataupun ini dia naiknya kan cuma 2, tapi naiknya sampai ke sini. Ini namanya dia ambil nafas namanya. Di sini kita langsung open posisi sell banyak sembari kompen. Ini dia pasti profit ya. Kalau nggak pasti profit kita nggak berani open posisi kayak gitu. Oke, sambil ngerokok kita santuy ya kan. Oke, kita lihat, kita nonton mungkin ya. Kita nonton, misalkan loss di ujung berarti nggak bisa pakai, misalkan profit bisa pakai gitu. Oke, kita sembari menunggu. Ini recordnya itu udah 12 menit, 13 menit recordnya. Nah, misalkan di sini kita bahas candlestick dulu ya sedikit ya. Ini dia candlestick buy, ini bahkan 100% candlestick buy, ini juga candlestick buy 100%. Di sini misalkan candlesticknya itu ya 50-50 dan dia 50-50 sekarang. Di sini kemungkinan besar dia di sini sell, candlesticknya segini, candlestick sell. Ini akan sell kayak gini, dan di sini dia akan sell lagi kayak gini sampai sejajar dengan ini ataupun lebih sedikit sampai sini lah. Nah gitu biasanya kayak gitu, tapi kita lihat perkiraan saya ataupun dari yang saya lihat kayak gitu dari bentuk candlenya. Oke, tapi kita akan kalah apabila kita itu akan kalah prediksi ya, ataupun akan kalah perkiraan. Kalah kita dengan market apabila dia membalikan arah dan dia menembus dari resisten Pak. Dia menembus dari resisten ini kalah analisa kita Pak, dan kita harus analisa baru. Ini dia candlestick sekarang, dia udah candlestick buy juga. Ini dia bahkan buy 100% ya, enggak lah, buy 90% lah buy-nya. Posisi kita berapa menit lagi? 40 detik lagi, 47 detik lagi. Berarti dia perpindahan open posisi kita. Perpindahan baru profit. Tapi kalau loss gantung kesel sih, sampai sini dia doang candlesticknya, kesel kita Pak. Nah ini dia, ini adalah candlestick SB. Candlestick SB ini kurang akurasinya apabila dia sedang berada di downtrend. Untuk Bang Lord, mungkin Lord Adi dan Bang Denny, ini dia sedang trennya turun. Trennya turun, di sini dia muncul candlestick strong buy. Di sini dia maka kurang strong buy-nya ya. Di sini bangsat kali Pak kalau kita nanggung kayak gini Pak. Kita langsung all in ya, satu. Ini udah marah ini. Capek kita tiup-tiup, nggak ada ngaruhnya rupanya ya. Dan di sini kalau saya loss, di sini saya nerima. Kenapa nerima? Karena di sini dia gap. Dia harusnya ditutupi dengan harga yang disepakati minimal sebesar ini, dia ditutupi. Ini kalau loss saya terima Pak. Terima banget pun kalau loss karena memang gap kan. Oke. Dan habis saldo kita Pak. Oke. Kalau udah habis, ya saldo kita ternyata habis Pak. Saldo kita habis di $300 saldo kita habis. Ya udahlah, mau kayak mana kan. Jadi ya ternyata dari teknik indikator itu kimak juga ya. Jadi kita termakan loss kita itu gara-gara dia cuman koreksi, dan dia perpindahan itu dia perpindahan untuk turun itu miss kita perkiraan kita, gara-gara mungkin nggak tahu ya ada problem. Di sini dia sebagai peringatkan aja untuk bang semuanya. Ini dia ternyata turunnya itu di jam 4:15 karena dia perpindahan candlestick di time frame 15 menit. Coba ya saya kasih tahu. Ini dia, kita masuk ke time frame 15 menit. Ternyata kita missnya di sini Pak. Kimak kali Pak. Ini dia ya. Ini ternyata dia kayak gini, akan kayak gini. Jadi dia tadi perpindahannya dia membuat candlestick yang kayak gini. Dia membuat candlestick, dia lagi turun, tapi dia nggak turun langsung. Dia ada candlestick ini nih, candlestick strong buy ini. Dia ada candlestick ini yang mengakibatkan kita tadi loss, dan kedepannya dia turun masih memfollow dari time frame besarnya. Bangsat kali Pak. Ya udahlah kalau kayak gitu. Di next time mungkin kalau ada kesempatan dan kalau ada tren bagus, ada rezeki, kita deposit lagi, kita mengambil saldo kita di $300 yang udah loss. Enggak, berapa ya? 200 sekian lah. Oke, nggak apa. Mungkin di next time kita dapat lagi. Gampang itu, oke? Mungkin cukup sekian dari video saya. Loss apa yang kita lanjuti Pak? Apa yang kita open posisi? Disuruh deposit di sini. Coba. Ya kan? Oke, cukup sekian dulu dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih nyet.